Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Okta Mahendra dengan NIM 2233843. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan presentasi PPT saya yang berjudul proses pengecoran. Proses pengecoran adalah salah satu metode utama dalam proses manufaktur yang digunakan untuk menciptakan bagian atau produk dengan cara menuangkan logam cair atau bahan lain ke dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Proses ini melibatkan pencairan material yang kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah material mendingin dan mengeras, cetakan dibuka dan produk akhir yang dapat berupa bagian atau produk jadi dihasilkan. Pengecoran adalah salah satu metode utama dalam berbagai produk, mulai dari bagian kecil hingga struktur besar, dan digunakan dalam berbagai industri seperti otomotif, manufaktur mesin, dan konstruksi. Selanjutnya, pola. Pola adalah sebuah bentuk dan ukuran benda yang menyerupai dengan bentuk asli benda yang diinginkan. Pola ini menantinya dibentuk pada cetakan pasir. Pola dapat diartikan sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai master dalam pembuatan cetakan pengecoran logam. Pola adalah replika dari casting yang akan dibuat. Bentuk dan ukurannya mirip dengan produk akhir, tapi tidak sama persis. Yang selanjutnya, jenis-jenis pola. Satu, pola padat atau satu bagian. Pola seperti itu dibuat utuh dan hanya cocok untuk pengecoran yang sangat sederhana. Yang kedua, pola terpisah. Yang ketiga, ada pola potongan longgar. Proyeksi ini dibuat sebagai potongan-potongan yang lepas. Mereka dilekatkan secara longgar pada bagian utama pola dan dicetakannya dibuat dengan cara biasa. Yang keempat, ada pola pelat penyambung. Adalah pelat logam yang biasanya terbuat dari aluminium. Kedua bagian pola belah dipasang pada pelat penyambung ini. Satu di kedua sisinya. Yang kelima, ada pola berpagar. Selanjutnya, cetakan pasir. Di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alami yang ditemukan di dasar dan di tepi sungai menyediakan sumber yang melimpah. Meskipun pasir silika berkualitas tinggi juga ditambang, pasir secara kimia adalah Si02, silikon dioksida dalam bentuk butiran. Pasir sungai biasa mengandung persentase tanah liat, kelembapan, kotoran non-logam, dan sisa garam, magnesium, dan kalsium selain butiran silika. Pasir ini setelah perawatan yang sesuai digunakan untuk pembuatan cetakan. Sifat-sifat dasar yang diperlukan dalam cetakan pasir dan pasir inti adalah kelengketan, kekompakan, keruntuhan, kemampuan mengalir, kekuatan kering, kekuatan hijau, permeabilitas, dan sifat tahan api. Selanjutnya, teknik pembuatan cetakan. Dalam proses pengecoran, teknik pembuatan cetakan sangat penting untuk menciptakan bentuk yang akurat dan berkualitas. Beberapa teknik pembuatan cetakan yang umum digunakan meliputi satu, cetakan pasir. Cetakan pasir menggunakan pasir dan bahan pengikat untuk membentuk cetakan di sekitar pola yang akan dicetak. Teknik ini umum digunakan untuk pengecoran logam feros dan non-feros. Yang kedua, ada cetakan sel, ialah menggunakan campuran resin dan pasir yang ditempatkan ke sekitar pola dengan menggunakan cetakan atau getaran. Cetakan sel biasanya lebih tahan terhadap panas dan memberikan akurasi dimensi yang lebih baik dibandingkan dengan cetakan pasir tradisional. Yang ketiga, ada cetakan kokil.
Proses di mana logam cair disuntikkan ke dalam cetakan logam yang tahan panas dengan tekanan tinggi. Ini adalah teknik yang umum digunakan untuk produksi massal bagian logam dengan ketelitian yang tinggi. Yang keempat ada cetakan tekanan. Serupa dengan cetakan kokil, namun dengan menerapkan tekanan yang lebih tinggi untuk mempercepat proses dan meningkatkan ketelitian. Yang kelima ada cetakan sentrifugal. Digunakan untuk membentuk bagian-bagian berbentuk silinder atau simetris lainnya dengan memutar cetakan dalam kecepatan tinggi dan memaksa logam cair ke bagian-bagian cetakan dengan gaya sentrifugal. Yang keenam ada cetakan investasi, proses di mana pola dicetak dari lilin atau material yang mudah dilelehkan lainnya. Kemudian dicelupkan ke dalam lapisan keramik untuk membentuk cetakan. Setelah pola dilelehkan, logam cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk bagian akhir. Maksudnya, yang selanjutnya ada inti. Inti adalah bagian yang penting dalam pengecoran logam yang berfungsi untuk membuat rongga pada benda coran. Inti merupakan sisipan pasir atau logam yang digunakan untuk membentuk bagian dari coran yang tidak dapat dibentuk berdasarkan pola utama yang dapat dilepas. Pada saat pola ditekan ke dalam pasir lalu diekstraksi, maka akan meninggalkan kesan cekung. Logam cair mengisi kekosongan ini dan pendingin. In- Inti dibuat untuk memungkinkan lebih banyak kompleksitas dalam desain. Itu juga dibangun dengan baik agar menciptakan lubang atau ruang dalam pengecoran. Pada cetakan otomotif mungkin memiliki hingga 5 inti di dalamnya untuk menciptakan ruang yang diperlukan agar mesin pembakaran dapat berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya ada cetakan inti, adalah pasir yang dibentuk dan dipadatkan kemudian dipasangkan pada rongga cetakan untuk mencegah pengisian logam pada bagian yang seharusnya berbentuk lubang atau rongga dalam suatu coran. Inti ini bertindak sebagai pengelasan untuk membentuk rongga yang tepat dan sesuai dengan pola yang diinginkan. Cetakan ini terbuat dari bahan refraktori seperti pasir silika dan dipasangkan pada rongga cetakan dengan cara digulung atau dipasang secara manual. Setelah proses pengecoran selesai, cetakan ini akan hancur dan logam coran akan keluar dari rongga cetakan yang dapat sesuai dengan pola yang diinginkan. Cupola. Cupola adalah tungku peleburan vertikal yang digunakan dalam proses pengecoran logam, khususnya untuk pengecoran besi cor. Cupola terbuat dari baja dan dilapisi dengan bahan tahan api seperti fabric. Cupola memiliki bentuk seperti silinder dengan tinggi sekitar 2-4 meter dan diameter sekitar 1-2 meter. Cupola memiliki fungsi yaitu melelehkan logam atau besi cor dengan menggunakan bahan bakar seperti kokas, menampung logam cair sebelum dituangkan ke dalam cetakan dan mengatur temperatur dan komposisi logam cair. Selanjutnya ada construction. Untuk peleburan besi cor digunakan tungku kubah. Ini adalah salah satu cara paling ekonomis dan nyaman untuk menyediakan pasokan besi cor cair. Cupola menggunakan kokas sebagai bahan bakar. Kokas diproduksi dengan memanaskan batu bara uap biasa dalam atmosfer inert. Ini memberikan panas yang lebih hebat daripada batu bara. Cupola terdiri dari cangkang baja silindris panjang dengan bagian dalamnya dilapisi dengan batu bata tahan api. Letaknya vertikal ke atas dan bertumpu pada tiang-tiang pendek sekitar 0,85 meter di atas permukaan tanah. Bagian bawah cukup dilengkapi dengan pintu baja yang juga dilapisi bahan tahan api dan dilapisi lapisan pasir berkualitas baik. Selanjutnya ada pengoperasian cupola. Pengoperasian cupola adalah bagian penting dari proses pengecoran logam. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengoperasian cupola. Yang pertama ada persiapan bahan baku.
logam dan logam besi dan bahan bakar dimasukkan ke dalam cupola. Bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk logam yang akan dicor. Yang kedua, pemanasan. Proses pemanasan dimulai dengan menyalakan api di bagian bawah cupola untuk membakar bahan bakar dan mencairkan logam. Yang ketiga ada pengisian cupola. Setelah cupola mencapai suhu yang tepat, logam besi dimasukkan ke dalam bagian atas cupola melalui lubang pengisian. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang keempat ada pengaturan kualitas logam cair. Selama proses pencairan, kualitas logam cair dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa komposisi dan suhu logam tetap sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang kelima ada pengecoran. Setelah logam mencapai suhu yang tepat dan kualitasnya terjamin, logam cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk bagian yang diinginkan. Pengecoran dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kebocoran atau cacat pada hasil akhir. Yang keenam ada pemeliharaan. Setelah proses pengecoran selesai, cupola perlu dirawat dan dipelihara agar tetap beroperasi dengan baik untuk produksi selanjutnya. Selanjutnya ada cacat pada pengecoran. Cacat pada proses pengecoran adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan yang mengganggu mekanik dari coran. Jenis cacat pengecoran juga berbeda dan berasal dari berbagai penyebab yang mungkin muncul. Beberapa jenis cacat pada pengecoran logam antara lain, yang pertama ada cacat penuangan, yang kedua benjolan, yang ketiga cacat inklusi, yang keempat cacat latihan, yang kelima ada cacat pergeseran, yang keenam cacat struktur butir terbuka, yang ketujuh cacat ekor tikus. Pengecoran mati. Pengecoran mati adalah proses pembentukan objek dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan dan kemudian membiarkannya mendingin dan membeku di dalam cetakan tersebut tanpa menggunakan tekanan tambahan. Ini berbeda dengan proses pengecoran tekan yang menggunakan tekanan untuk memaksakan logam cair ke dalam cetakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.